AC Milan tegaskan Rafael Leao tak dijual, Allegri sudah bicara empat mata. AC Milan sama sekali tidak berniat menjual Rafael Leao. Bahkan, pelatih baru Max Allegri telah mengadakan pembicaraan langsung dengan sang pemain. Menurut La Gazzetta dello Sport, Allegri mencari keseimbangan baru dalam tim. Ia ingin mengombinasikan soliditas lini pertahanan yang kurang musim lalu dengan serangan balik mematikan yang menjadi ciri khas Rafael Leao. Leao sendiri akan menjadi pemain Milan dengan masa bakti terpanjang setelah bergabung sejak 2019. Pemain yang mengenakan nomor punggung 10 itu akan menjadi pemimpin teknis dan pemain yang diharapkan Allegri. Dalam panggilan telepon pertama antara pelatih dan pemain, Allegri dan Leao membahas segalanya, mulai dari posisinya dalam formasi 4-3-3 di masa depan hingga partisipasi aktifnya dalam kehidupan tim. Besiktas sepakat, tebus Tammy Abraham dari AS Roma. Besiktas diberitakan sudah mencapai kesepakatan harga dengan AS Roma untuk menebus striker asal Inggris yakni Tammy Abraham di bursa transfer musim panas kali ini. Dalam laporan terbaru yang dihimpun dari jurnalis kondang Fabrizio Romano, Besiktas disebut sepakat membayar sebesar 20 juta euro 379 miliar kepada AS Roma untuk memboyong Abraham ke Turki. Roma sendiri kebetulan memang begitu ngebet untuk melepas Abraham, karena neraca keuangan mereka defisit 13 juta euro untuk bisa lolos dari aturan Financial Fair Play milik UEFA. Kedua belah kubu sudah mencapai kesepakatan dan Abraham sendiri juga setuju untuk mencari petualangan baru di Liga Super Turki. Pada musim kemarin, Abraham menjalani masa peminjaman di AC Milan. Selama berseragam rossoneri, sang striker tampil sebanyak 45 kali di semua kompetisi dengan kontribusi 10 gol plus 7 assist. Genoa dan River Plate tertarik, datangkan Valentin Carboni. Valentin Carboni menarik perhatian dua klub besar, Genoa dan River Plate, yang dilaporkan tertarik meminjam gelandang serang milik Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Kabar tersebut disampaikan oleh Tuttosport. Pemain berusia 20 tahun ini saat ini berada di Amerika Serikat bersama skuad Inter untuk tampil di Piala Dunia antar klub. Ia baru saja pulih sepenuhnya dari cedera ACL yang dideritanya pada Oktober lalu, cedera yang membuatnya absen hampir sepanjang musim lalu. Sebelumnya, Carboni sempat bergabung ke Olympique Marseille dengan status pinjaman. Klub Prancis tersebut disebut memiliki opsi pembelian, sementara Inter menyisipkan klausul pembelian kembali. Namun, cedera berat membuat proses adaptasinya di Liga Prancis terhenti total. Carboni mencuri perhatian saat mencetak gol kemenangan di masa injury time melawan Urawa Red Diamonds, yang juga menjadi gol senior pertamanya untuk Inter. Juventus jadi satu-satunya tim yang kejar Jadon Sancho. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, Napoli dan Fenerbahce sama-sama mundur dari perburuan Jadon Sancho, yang berarti Juventus merupakan satu-satunya tim yang mengejar sang pemain Manchester United. Selagi berlaga di Piala Dunia Antar Klub 2025, Juve masih aktif di bursa transfer musim panas dengan beberapa sektor yang perlu diperbaiki, seperti lini serang dan pertahanan. Jadon Sancho menjadi salah satu pemain yang diminati oleh Juve pada bursa transfer musim panas ini. Sang penyerang timnas Inggris kembali ke Manchester United setelah masa pinjamannya bersama Chelsea habis pada musim panas ini, namun kubu Old Trafford tidak menginginkannya. Nasibnya belum jelas, Osimhen pun ikut pramusim Napoli. Victor Osimhen sedang menjadi incaran banyak klub di bursa transfer musim panas 2025. Namun, Napoli malah membawanya ke dalam skuad persiapan pramusim. Osimhen sudah menuntaskan masa peminjamannya di Galatasaray. Pria berusia 26 tahun itu kini kembali ke Napoli.
Kembalinya Osimhen ke kota Naples bukan menandakan bakal terus berada di Napoli. Pihak klub sejatinya siap melepas Osimhen jika ada tawaran yang menggoda. Osimhen dikabarkan sudah sepakat untuk menerima tawaran gaji 30 juta euro per tahun dari Al Hilal dan kini tinggal menantikan tebusan yang bakal diberikan ke Napoli. Tawaran bayaran untuk Osimhen diyakini sulit untuk ditolak. Ada kabar lain juga yang menyebut bahwa Osimhen sudah menolak tawaran Al Hilal. Striker asal Nigeria itu masih mau berkarir di dunia sepak bola Eropa. Presiden Empoli yakin Samuele Ricci akan bersinar bersama AC Milan. Presiden Empoli, Fabrizio Corsi, sangat optimistis Samuele Ricci akan menjadi aset berharga bagi AC Milan di bawah asuhan Max Allegri dan Luka Modric. Samuele Ricci, yang sebentar lagi akan diresmikan sebagai pemain AC Milan, dianggap memiliki karakteristik yang diyakini akan membuatnya sukses di San Siro. Terlebih Rossoneri akan mendatangkan pemain veteran, Luka Modric. Dalam sesi wawancara bersama Sky Sport Italia, Presiden Empoli, Fabrizio Corsi menyoroti kemampuan Allegri dalam mengelola pemain, terutama perspektif humanis. Pelatih penting, terutama dalam mengelola pemain dari perspektif manusiawi, tahu bagaimana memberikan motivasi khusus kepada para pemain. Samuele akan mendapat keuntungan dari memiliki keahlian pelatih barunya di belakangnya, kata Corsi. Kedatangan Luka Modric ke Milan juga dianggap Corsi sebagai keuntungan besar bagi Ricci, karena sang pemain akan bisa belajar dari pemain veteran yang sudah punya banyak pengalaman di sepak bola Eropa. Hari ini Boni tes medis dan tanda tangan kontrak di Inter Milan. Semua sudah beres, Yohan Boni kini secara virtual dapat disebut sebagai pemain baru Inter. Kepastian transfer penyerang asal Prancis berusia 21 tahun itu tinggal menunggu proses formal setelah persetujuan akhir dari Presiden Parma, Kyle Krause, diberikan pada hari kemarin. Inter akan membayar 24 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus kepada klub asal Emilia tersebut. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Boni dijadwalkan menjalani tes medis di Milan hari ini, dan diperkirakan sudah tiba di kota tersebut hari ini. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan bayaran 2 juta euro bersih per musim, ditambah bonus terkait performa. Meskipun tengah menikmati liburan di Ibiza, Boni tetap menjaga kebugaran fisiknya berkat latihan pribadi bersama seorang pelatih fisik. Dengan kondisi fisik yang terjaga, ia bahkan berpotensi langsung menyusul ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan skuad Inter di Piala Dunia antar klub, jika Christian Cifu menganggapnya siap. I've been flying from town to town.